Halo semuanya, perkenalkan saya Selvia Dharma dengan NIM 210305016, Stambuk 2021, Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencoklatan atau browning pada bahan pangan yang merupakan topik praktikum mata kuliah kimia pangan yang dilaksanakan pada Laboratorium Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Nah, pencoklatan atau browning merupakan proses perubahan warna yang terjadi pada zat makanan atau bahan pangan yang merubah warna bahan pangan tersebut menjadi kecoklatan. Nah, klasifikasi pencoklatan dibagi menjadi dua, yaitu pencoklatan enzimatis dan pencoklatan non-enzimatis. Pencoklatan enzimatis adalah reaksi pencoklatan yang terjadi akibat enzim polifenol oksidase atau PPO dengan oksigen sebagai katalisatornya. Kemudian dengan adanya reaksi tersebut terjadilah perubahan warna menjadi kecoklatan pada bahan pangan. Sedangkan pencoklatan non-enzimatis adalah pencoklatan atau reaksi pencoklatan yang terjadi tanpa pengaruh enzim dan biasanya terjadi saat bahan pangan tersebut mengalami pengolahan. Contoh dari pencoklatan non-enzimatis adalah karamelisasi. Proses pencoklatan ini biasanya terjadi pada buah-buahan, umbi-umbian, serta sayur-sayuran. Hal ini karena bahan pangan tersebut mengandung substrat yang dibutuhkan dalam proses pencoklatan. Substrat yang dimaksud adalah senyawa fenolik seperti katekin dan turunannya seperti tirosin, asam kafeat, asam klorogenat, serta keukoantosianin. Pencoklatan pada bahan pangan tentunya memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari terjadinya pencoklatan yaitu pada buah-buahan kering seperti kismis, buah ara, dan prem. Karakteristik warna coklat yang dihasilkan saat sangat berpengaruh pada enzim polifenol oksidase yang bekerja dalam proses pencoklatan bahan pangan tersebut. Sedangkan dampak negatif dari pencoklatan ini adalah penurunan mutu bahan pangan khususnya pada buah potong. Maka dilakukan upaya agar dapat mengendalikan pencoklatan tersebut dengan berbagai macam cara seperti perendaman dengan asam askorbat dan natrium metabisulfit. Asam askorbat atau natrium metabisulfit memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai senyawa-senyawa anti-browning atau senyawa yang dapat menghambat pencoklatan. Cara kerja senyawa-senyawa tersebut dalam menghambat proses pencoklatan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Asam askorbat bertindak sebagai antioksidan karena oksigen akan mengoksidasi askorbat tersebut, bukan senyawa fenolik, sehingga dapat menghambat proses pencoklatan dan menurunkan terjadinya reaksi pencoklatan tersebut. Kemudian natrium metabisulfit dapat dijadikan senyawa anti-browning karena senyawa ini bekerja dengan cara membentuk ikatan bisulfit dengan enzim PPO atau polifenol oksidase sehingga menghambat pengikatan dengan oksigen, dan proses pencoklatan tersebut pun juga akan terhambat. Pada percobaan reaksi pencoklatan bahan pangan, bahan yang digunakan yaitu apel, pir, jambu klutuk, pisang, mangga, kentang merah, kentang putih, ubi jalar orange, ubi singkong, dan ubi jalar merah. Terdapat 3 perlakuan dalam pengujian pencoklatan pada buah secara enzimatis, yaitu kontrol, perendaman dengan asam askorbat 200 ppm, dan perendaman dengan natrium metabisulfit 200 ppm. Sedangkan pengujian pencoklatan pada umbi dengan 2 perlakuan, yaitu tanpa perendaman dengan asam askorbat dan dengan perendaman dengan asam askorbat yang dilanjutkan dengan pemanasan hingga 60 derajat, 80 derajat, dan 100 derajat Celcius. Dari hasil percobaan tersebut didapati hasil pencoklatan pada buah secara enzimatis, yaitu buah kontrol mengalami pencoklatan, sedangkan buah dengan perendaman asam askorbat dan perendaman metabisulfit
tidak mengalami pencoklatan. Kemudian, hasil yang didapat dari percobaan reaksi pencoklatan pada umbi yaitu umbi yang tidak direndam dengan asam askorbat mengalami pencoklatan, sedangkan umbi yang direndam dan dilakukan pemanasan asam askorbat tidak mengalami pencoklatan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pencoklatan atau browning pada bahan pangan. Terima kasih.